Sehingga nyun sewu saya ada sombong banyak Gus-Gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun, saya pernah mentakriri kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya kan? Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan din kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani abdi amanaf kesini, ya bani fihir kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus, ketemu uang monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi Jadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa? Cara. Aman nek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mlebu swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Dan coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pulau Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter. Keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, mesti dulu sih ahli takrib, pasti wong guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya bareng, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mau jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau tahun bulan. Mulai ngajinya dok bab sholat. Enggak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat Fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak.
Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang situ. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Itu mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Darga, memang ikut tak? Masa itu? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya kalau digandeng. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya sering berdoa, ya Allah Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku cek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok wis rame. Pokoke rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Gitu Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan, masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah, tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gue sebagai Jumatan mlebu bar pas aktif, wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Itu Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan.
dosa ta Gus ngene. Ya aku muni. Ya sekelem Jumatan kok apik. Wong sedhi dilakoni kok takok dosa ta Gus. Ora imus kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya. Sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu nggak masalah. Sampai niru sing kedonyan mawon sing luwih gampang napa? Loh enggak dong, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedotan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat, terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh den. Ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh den. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi bocah aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso atau nganggo komputer itu nganggo jam nganggo kompas padahal ono ilmu nih ya marosdil apa kiblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah serang arah iso nak dong itu serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya, jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga, nggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang nggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai yang ngaji saja, rasa sowan, ribet. Lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kok do karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire ku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan to. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter. Terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh kan? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yang ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu buat delok seneng wis sudah gitu aja. Wong alim yang ngono ngaji seneng. Kadang wong Jawa lucu seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obat no yakin. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi uang, coba bener teman-teman gak mungkin, wis pokoknya bener sidik. Makanya kemarin ngaji